Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Tecno Pova 4 Pro jadi salah satu list smartphone di harga 2 jutaan yang banyak orang rekomendasikan buat dibeli. Tecno Pova 4 Pro ini punya tagline Real Gaming for Youth. Dengan tagline ini, Tecno mau membuktikan bahwa si Tecno Pova 4 Pro punya performa gaming yang benar-benar bikin happy. Di atas kertas, si doi ini memiliki spesifikasi yang menggiurkan, pakai MediaTek Helio G99 LPDDR4X terbaru yang dikenal punya performa yang kenceng, RAM 8/256GB UFS 2.2, layar AMOLED 90Hz NFC, dual speaker stereo, sensor-sensor yang lengkap, baterai gede 6000 mAh dengan pengecasan 45 watt yang dijual di harga 2.999.000. Cukup menarik bukan? Tapi apakah benar sebagus itu Tecno Pova 4 Pro buat dibeli? Dan di video ini saya akan menjawab fakta tentang Tecno Pova 4 Pro sejauh pakai selama 4 bulan buat daily driver dan juga buat bermain game. Semoga video ini bisa jadi referensi sebelum teman-teman membelinya. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Fakta pertama, kita ulas dulu soal desain serta build quality-nya. Untuk desain, Tecno Pova 4 Pro mengusung tema potongan bebatuan dari planet luar angkasa yang terlihat dari garis di bagian back cover belakangnya dan juga frame pada lensa kameranya. Soal desain sih saya pribadi suka ya dengan Tecno Pova 4 Pro ini yang tampil anti mainstream dan kesan gamingnya nampak mencolok. Buat varian warna, si doi ada 3 pilihan yaitu Floret Blue, Rutile Orange, dan juga Urnal Noli Grey seperti punya kita ini. Yang bikin saya suka dengan bahan back cover dan juga framenya ini punya motif dove, jadi gak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Buat bobotnya sendiri, Tecno Pova 4 Pro sekitar di 210 gram ya teman-teman. Kalau kita pakai emang bodinya tebel dan agak berat. Hal ini masih bisa dimaklumi karena si doi punya baterai gede di 6000 mAh. Buat dimensinya sendiri lebih lebar ketika saya bandingkan dengan Tecno Pova Neo 2 yang udah pernah kita review. Jadi pengalaman saya kurang begitu nyaman ketika dipakai dengan satu tangan. Perihal build quality, saya menemui catatan di Tecno Pova 4 Pro untuk frame di bagian bawah dekat lubang chargernya ini. Pas kita tekan itu melewat atau kurang solid. Namun buat sisi lainnya sih masih oke ya. Just info juga, bahan body dan frame Tecno Pova 4 Pro pakai plastik polikarbonat. Jadi penggunaan softcase buat melindungi si body kalau dipakai sehari-hari saya rasa perlu sih. Fakta kedua, lanjut di bagian layar, Tecno Pova 4 Pro pakai desain layar water drop notch seluas 6,6 inch. Mungkin sebagian kalian mempermasalahkan desain layar ini yang udah agak ketinggalan zaman. Apalagi seri Tecno Pova 4 dan juga Tecno Pova Neo 2 malah dikasih desain pansol yang udah kekinian. Namun yang bikin pembeda di Tecno Pova 4 Pro ini, si doi udah pakai layar AMOLED yang bisa buat nampilin notifikasi di layar atau disebut juga dengan Always On Display dengan refresh rate 90Hz. Beresolusi Full HD Plus, udah pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 3 Plus serta punya kecerahan di 500 nits. Dipakai di luar ruangan pun masih aman. Oh iya, buat fitur Always On Display hanya bisa disetting di 10 detik saja ya. Bicara kualitas layarnya sendiri sih udah bagus ya, punya ketajaman yang pas serta warna yang lebih gonjreng dan punya view angle yang luas. Info sampling torch-nya kita nggak nemu, namun pas dites buat mengetik dan main real drum tidak ada delay yang mengganggu. Terkait Netflix, si doi udah mendukung WebVR L1. Bicara soal refresh rate, di Tecno Pova 4 Pro ini emang nggak semua aplikasi support di refresh rate 90Hz ya teman-teman, berasa kurang optimal aja nih. Tapi overall saya suka dan cukup puas pakai layar di Tecno Pova 4 Pro ini. Fakta ketiga soal UI, Tecno Pova 4 Pro menggunakan iOS 12 berbasis Android 12. Selama pemakaiannya untuk iklan hanya terlihat di aplikasi bawahnya saja. Dan buat notifikasi juga masih sering muncul meskipun hal itu bisa diatasi di menu setting. Untuk masalah update software belum ada kejelasan dari Tecno Indonesia. Jauh pakai pun cuma 1 hingga 2 kali dapat update. Fakta keempat soal sensor dan fitur-fitur Tecno Pova 4 Pro dibekali sensor-sensor yang lengkap. Bahkan sensor gyronya udah pakai sensor gyro hardware. Sensor yang dipangkas di beberapa brand smartphone lain yang sama-sama pakai MediaTek Helio G99 di harga 2 jutaan. Tapi di Tecno Pova 4 Pro masih tetap dikasih. Beralih ke fitur keamanan, si doi pakai mounted fingerprint dan face unlock, di mana responnya sangat cepat dan akurat.
Fakta kelima soal speaker, Tecnopova 4 Pro udah pakai speaker stereo yang dilengkapi DTS audio serta hi-res. Buat kualitasnya udah terbilang cukup oke. Jangan berharap suara detail dan bisa bersaing dengan smartphone 5 jutaan. Ini masih belum. Fakta keenam soal performa, Tecnopova 4 Pro dibekali prosesor dari MediaTek yaitu Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Pas kita tes di AnTuTu Benchmark, si doi mendapatkan skor di angka 353 ribuan. Buat varian RAM sendiri, Tecnopova 4 Pro ada dua, yaitu 8/128 GB dan 8/256 GB. Punya kita ini adalah varian RAM yang 8/256 GB. Pengalaman sehari-hari buat sosmed jelas ini udah cukup banget. Buka antar aplikasi lancar, nggak ada delay, ditambah lagi si doi juga ada tambahan RAM virtual sebesar 5 GB. Kalau dibuat simpan banyak game dan aplikasi, jelas masih aman pakainya. Dan jika dirasa kurang, Tecnopova 4 Pro pakai model yang triple slot SIM yang bisa kalian tambah penyimpanannya dengan SD card. Buat konektivitasnya sendiri, Tecnopova 4 Pro masih di jaringan 4G ya teman-teman. Namun buat masalah sinyal tuh bagus baik itu pakai seluler maupun WiFi. Sedangkan versi WiFi-nya itu adalah versi WiFi 5. Bluetooth-nya versi 5.0, terus bisa OTG, NFC, dan juga FM radio. Bicara performa bermain game, Tecnopova 4 Pro juga ada beberapa fitur buat mendukungnya. Antara lain ada mode game, terus ada teknologi cooling system yang Tecno sebut dengan Grab Heat Head Technology. Buat full test gamingnya, teman-teman bisa cek aja tautan di atas. Kita udah bikin fullnya. Buat gambaran aja, di sini main Mobile Legends mendapatkan settingan high. Meski belum bisa di settingan ultra, main selama 1 jam, baterai berkurang 8%, suhu di angka 36 derajat Celcius, pengalaman main sangat lancar, dan FPS tuh bisa di 60 FPS. Kalau buat bermain game PUBG itu bisa mendapatkan settingan low atau smooth ultra dan mentok di SD high. Main tuh sangat lancar, apalagi si doi ini pakai gyro hardware, jadi pergerakan ketika ada musuh tuh sangat mulus. Untuk FPS kira-kira bisa stabil di 40-an FPS. Lalu buat bermain game Genshin Impact, si doi ini mendapatkan settingan di lowest 60 fps, main selama 30 menit baterai berkurang 10%, suhu di angka 42 derajat Celcius. Pengalaman main masih cukup nyaman, FPS rata-rata di 30 fps. Lebih rekomen kalau main gamenya itu teman-teman pasangkan fan cooler ya, buat meminimalisir panasnya, jadi mainnya lebih enak. Dan sejauh pakai selama 4 bulan ini, nggak salah sih kalau beberapa tech reviewer bilang Tecnopova 4 Pro sebagai HP best budget buat para gamer. Saya setuju sih. Dengan hal ini setelah saya coba sendiri dan emang paling mantep di kelas harganya. Baik itu performa dan fitur-fitur yang doi punya. Fakta ketujuh, perihal baterai, Tecnopova 4 Pro menggendong baterai sebesar 6000 mAh. Dimana saya pakai buat keseharian saya nonton YouTube 1,5 jam, baterai berkurang 8%, scroll TikTok 30 menit 3% berkurang, play musik 1 jam tuh kurang 3%, main PUBG selama 1 jam berkurang 10%, dan kita tes menggunakan aplikasi PC Mark bisa tembus 19 jam 15 menit. Dan skenario keseharian bisalah diajak seharian penuh untuk sosmed dan bermain game. Untuk pengisian daya, baterai Tecnopova 4 Pro dibekali kepala charger 45 watt. Pengisian dari 0 sampai 100% penuh membutuhkan waktu 1 jam lebih 1 menit. Tergolong cepat ya ini untuk kapasitas baterai sebesar 6000 mAh. Nggak sampai di situ aja, ternyata si doi ini juga punya fitur refresh charger. Jadi bisa buat ngecas gadget lain. Fakta ke-8 untuk kamera, Tecnopova 4 Pro pakai setup dual kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel dan kamera pelengkap. Terus buat kamera depan itu memiliki resolusi 8 megapiksel. Untuk fotonya sendiri di kondisi outdoor, warna yang ditangkap itu kurang begitu natural dan lebih oversaturated. Namun untuk detailnya udah bagus. Apakah jelek bang? Tentu tidak, karena saya pernah menemui hasil foto di kelas harga yang sama jauh lebih buruk dari si doi ini. Buat foto selfie-nya pun juga terlihat pucat dan kurang natural. Saya rasa kayaknya bagian yang cukup dipangkas dari Tecnopova 4 Pro ini adalah soal kameranya. Untuk hasil kamera di malam hari di beberapa kondisi jelas detail fotonya akan menurun. Saya lebih menyarankan pakai mode night mode-nya.
Buat hasilnya jelas lebih diterangin, sehingga gambar terlihat lebih terang dari kondisi aslinya. Tapi setidaknya ini lebih bagus karena gambar terlihat lebih jelas dan detail sedikit lebih baik. Sedangkan untuk hasil kamera depannya, saya rasa ini kurang oke, detailnya berkurang dan noise cukup berasa. Urusan perekaman video, Tecno Pova 4 Pro bisa merekam hingga 4K di 30 fps dan 1080 di 30 atau 60 fps. Jarang ada smartphone di harga 2 jutaan yang kasih settingan video sekomplit ini. Lalu hasil videonya juga ada stabilizer yang bisa direkam hanya di resolusi 1080 di 30 fps. Sebelum saya tampilkan untuk kualitas videonya, di sini saya mau kasih pendapat terutama buat video kamera depan. Di sini kalau teman-teman lihat hasilnya itu pucat dan kurang natural dengan dynamic range yang juga kurang oke. Sedangkan buat perekaman kamera belakang hasilnya tuh lebih oke ya dibandingkan kamera depan, baik itu soal detail dan juga dynamic range. Lalu buat kualitas suara mikrofon, Tecno Pova 4 Pro ini juga kurang begitu bagus, terdengar cempreng. Audio dan video seperti apa, dan ini ada suara backsound dari luar sana, ada acara ini lagi di Taman Budaya Jawa Tengah. Kira-kira seperti ini kualitas audio dan videonya seperti ini. Oke, dan videonya juga bisa di resolusi 2K dan juga Full HD 60 fps. Sekarang di resolusi Full HD 60 fps, secara tampilan emang lebih smooth ya teman-teman untuk pergerakan dari si smartphone-nya ketika gerakan seperti ini. Bisa kita panning. Namun ini nggak ada stabilizernya, jadi hasilnya mungkin akan goyang ya. Oh, ini logo dari Provinsi Jawa Tengah. Kita buat jalan kira-kira seperti ini hasil dari rekaman video kamera belakang Tecno Pova 4 Pro di Full HD 60 fps. Sekarang di resolusi 2K di kamera belakang di Tecno Pova 4 Pro ya, seperti ini di resolusi 2K, nggak ada stabilizer. Teman-teman bisa menilai ya kualitas gambarnya seharusnya sih lebih bagus dibandingkan Full HD 30 fps, apalagi kita menyalakan stabilizer. Kalau pakai 2K ini stabilizernya mati, otomatis hasil gambarnya akan lebih detail sih dibandingkan resolusi Full HD 30 fps yang menggunakan stabilizer. Karena memang kalau kita pakai resolusi 30 fps, apalagi pakai stabilizer, otomatis detailnya akan menurun ya dibandingkan resolusi tertinggi ini tanpa stabilizer. Oke, dan ini ada hasil perekaman kamera depan di Tecno Pova 4 Pro di resolusi Full HD 30 fps, dan sekarang kita pakai Ultra Steady, dan di layar ini memang hasilnya agak nge-crop ya teman-teman. Jadi di layar ini penuh dengan muka saya, jadi tangannya harus agak maju ke depan. Dan untuk dynamicsnya kira-kira seperti ini ketika kita depan di langit. Oke, dan kita buat jalan, teman-teman bisa menilai untuk kualitas audio dan video seperti apa. Dan sekarang kamera depan di resolusi 2K teman-teman, hasilnya seperti ini, dan ini memang agak crop ya dibandingkan kalau kita pakai stabilizer tadi, memang crop banget. Jadi ini nggak ada stabilizer, jadi kemungkinan hasilnya akan goyang. Dari segi warna di sini lebih bagus ya dibandingkan 30 fps dengan menggunakan stabilizer. Di sini resolusi 2K lebih terlihat jelas dibandingkan resolusi dengan menggunakan stabilizer tadi. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan buat si Tecno Pova 4 Pro yang sudah saya pakai kurang lebih sekitar 4 bulan. Seperti intro di awal video bahwa Tecno Pova 4 Pro ini menawarkan banyak kelebihan. Yang pertama soal urusan performa, si doi ditenagai dengan prosesor MediaTek Helio G99 yang kenceng dan optimal dalam pemakaiannya. RAM yang dimiliki juga gede di 8GB dengan storage di 256GB. Ini jelas sangat membantu buat kamu para gamer yang butuh banyak game buat disimpan. Kalau buat kebutuhan sehari-hari, jelas ini juga sangat aman dan lancar. Kedua, Tecno Pova 4 Pro punya layar yang luas dan udah pakai layar AMOLED berefresh rate 90Hz, dimana hasilnya tajam dan memiliki view angle yang luas. Terus soal sensitivitas layar, si doi juga sangat baik buat itu bermain game atau buat mengetik. Oh iya, si doi ini juga memiliki teknologi Z-Axis motor, dimana kalau kita buat mengetik getarannya itu sangat halus dan presisi. Jarang-jarang ada nih di smartphone di kelas harganya. Ketiga, si doi ini punya fitur-fitur yang komplit antara lain NFC, dual speaker stereo, reverse charger, sensor-sensor yang lengkap, terus juga bisa buat nonton Netflix di resolusi tertinggi juga.
dan udah mendukung teknologi cooling system pendingin. Keempat, si doi punya baterai yang gede di 6000 mAh dan awet buat bermain game, serta dilengkapi pengecasan di 45 watt. Ini jadi nilai lebih di harga 2 jutaan yang punya charger secepat ini. Kelima, buat perekaman video, si doi juga sangat komplit, bisa 4K di 30 fps atau Full HD 60 atau 30 fps. Sekarang ini jarang ada brand yang kasih opsi perekaman video sekomplit ini. Dan kalau ditanya soal kekurangan dan beberapa hal yang kalian perlu pertimbangkan sebelum beli Tecnopova 4 Pro, yang pertama mungkin si doi ini punya bodi yang tebel dan berat ya. Jadi kalau kalian cari HP atau smartphone yang ringan dan tipis, jelas ini tidak termasuk dalam kategori tersebut. Kedua yaitu soal update UI yang masih belum jelas. Sejauh saya pakai ini hanya 1 kali aja dapat update. Ketiga, mungkin soal desain ya, dimana soal desain ini kembali ke selera. Apakah norak atau enggak si Tecnopova 4 Pro ini? Dan keempat, yaitu soal build quality yang kurang solid. Dan yang terakhir, soal hasil kamera, si doi ini juga kurang begitu bagus di kelas harganya. Dan soal perekaman video juga sama, plus hasil mikrofon yang juga kurang. Yowes, kira-kira kayak gitu aja video review pakai Tecnopova 4 Pro selama 4 bulan ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya pengalaman yang berbeda, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan buat kamu yang tertarik beli Tecnopova 4 Pro, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintechno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.